Halo, perkenalkan nama saya Revalina Lokiman dengan NIM 18704004 kelas A. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah penulisan ilmiah dengan soal nomor 1, jelaskan dengan singkat definisi manuskrip, konsep dan ciri-ciri karya ilmiah, sistematika penulisan karya ilmiah. Yang kedua, jelaskan hal-hal yang dibutuhkan saat melakukan perencanaan penulisan ilmiah. Yang ketiga, jelaskan hal-hal prinsip dalam penerusan kepustakaan. Yang keempat, uraikan secara singkat, padat, dan jelas mengenai etika penulisan ilmiah. Yang kelima, berikan penjelasan mengenai cara menulis sitasi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertama, definisi manuskrip adalah tulisan tangan yang menjadi kajian maupun ketikan. Konsep dan ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, reproduktif, yaitu karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu, yaitu sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detil dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan, sehingga karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, tidak emotif, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Yang keenam, bersifat dekoratif, harus menggunakan istilah atau fakta yang memiliki satu makna. Yang keenam, terdapat kohesi, harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Yang ketujuh, bersifat objektif, harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Yang ketujuh, menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Kedelapan, sistematika penulisan karya ilmiah, bagian pembuka, pendahuluan, pembahasan, metodologi penelitian, hasil penelitian, penutup. Nomor 2, pemilihan topik yang jelas dan spesifik. Pembatasan topik, membatasi topik tulisan menjadi lebih spesifik sehingga karangan atau tulisan yang dihasilkan betul-betul menjadi sebuah karya tulis yang bermutu. Pemilihan judul dianggap mewakili bobot sebuah hasil penelitian yang ditulis. Menentukan tujuan penulisan yang itu menyampaikan maksud dari penulis ilmiah atau penelitian yang akan dibuat sehingga membaca dapat mengetahui manfaat yang diperoleh dari karangan ilmiah tersebut. Menentukan kerangka karangan, menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Langkah-langkah penulisan ilmiah: yang pertama, melakukan observasi. Yang kedua, menyusun hipotesis. Yang ketiga, menyusun rancangan penelitian. Yang keempat, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Yang kelima, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Yang keenam, menganalisis dan menginterpretasikan data. Yang ketujuh, merumuskan kesimpulan. Dan yang kedelapan, melaporkan hasil penelitian. Nomor 3, penelusuran pustaka merupakan langkah pertama untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk peneliti. Penelusuran pustaka dapat menghindarkan duplikasi pelaksanaan penelitian. Dengan penelusuran pustaka dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan dan di mana hal itu dilakukan. 4. Etika adalah suatu sistem tindakan atau perilaku, suatu prinsip-prinsip moral, atau suatu standar tentang yang benar dan salah. Etika bagi penulis ilmiah adalah semacam standar aturan perilaku dan moral yang mengikat mereka dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kelima, pengutipan atau sitasi menjadi bagian krusial dalam penulisan ilmiah. Sitasi terdiri dari beberapa jenis berdasarkan gaya penulisannya. Ketika menulis sitasi, maka kita harus menentukan gaya penulisan sitasi yang dipakai. Bila memilih satu jenis gaya, maka dalam setiap penulisan sitasi harus memakai gaya tersebut, baik dalam penulisan sitasi di daftar pustaka, catatan kaki, dan sebagainya. Setiap gaya penulisan dalam menulis sitasi yang sumbernya dari buku, jurnal, media massa, arsip, dan lainnya.